Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Mengawali ibadah kita saat ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait pertama, 2, dan 6. Untuk itu sidang jemaat Tuhan dimohon berdiri. Hai mari sembah dan kata-kata selanjutnya. Bapak Ibu dan kekasih Tuhan sekalian, puji Tuhan hari ini kita telah dihantar oleh Tuhan di ruang ibadah yang kudus ini. Mari kita mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk kita mulai ibadah ini dan kita masuk pada saat yang teduh. Pertolongan kita pada jam ibadah ini adalah di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara-saudaraku sekalian. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing untuk kita terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Yang berbunyi demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita menyambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 408, bait yang ketiga, di jalan kuku diiring. Di jalan kuku
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun saudara dan saya yang hadir di sini, kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda dengan segala keadaan dan keberadaan kita. Untuk kita jadi layak di dalam ibadah pagi ini, mari kita dengan penuh kerendahan hati menyerahkan diri di hadapan Tuhan untuk kita mengaku akan seluruh salah dan dosa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengaku kepadamu bahwa di dalam setiap langkah kehidupan kami sering tidak mendengarkan suara-Mu. Kami sering menuruti pikiran kami sendiri, suara hati kami sendiri. Kami seringkali acuh tak acuh. Oleh karena itu ya Tuhan, pada pagi ini karena kebesaran Tuhan kami telah dihantar di sini. Kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, kami bersujud, memohon ampun akan segala salah dan dosa yang kami perbuat, baik itu secara sadar maupun tidak sadar di dalam kehidupan kami. Karena sungguh-sungguh kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang panjang sabar dan murah hati, yang tidak membalas setimpal kepada kami kesalahan dan dosa kami. Ampunilah dan sayangilah kami sekalian agar kami layak di dalam ibadah ini, dan pimpinlah kami ke dalam kehidupan yang kekal oleh pertobatan yang benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 10 bait yang pertama. Sebagai hamba Yesus Kristus dan atas kuasa jabatan yang dianugerahkan kepada kami, layak kami beritakan kepada kita sekalian yang telah sungguh-sungguh merendahkan diri dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan di dalam pengakuan dosa, baik melalui doa maupun lagu yang baru saja kita nyanyikan. Karena itu pengampunan dosa telah berlaku bagi kita. Kita membaca firman Tuhan sebagai berita anugerah, yaitu dari Efesus pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian jauh yang menjadi berita anugerah bagi kita menyambut firman Tuhan ini dari Kidung Jemaat 392 bait 1 dan bait yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah berkenan untuk kita memasuki minggu kehidupan kita yang akan datang. Tuhan tidak membiarkan kita memasuki minggu itu dengan cara kita, tapi Tuhan ingin menuntun kita dengan firman-Nya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya mengundang jemaat Tuhan kita berdiri untuk kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Di dalam kita memasuki minggu kehidupan kita terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat yang menonjol keluar dan warga jemaat yang agak masuk ke dalam. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Ia akan pergi seperti semak bulus di padang belantara. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Demikian jauh menjadi penuntun hidup baru bagi kita menyambut dengan puji Tuhan dari Kidung Jemaat 400 bait yang ketiga. Hidup yang benar jauh dari tiada.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan pembacaan kita untuk minggu ini yang terambil dari Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 16. Baiklah, sebelum kita membaca, mendengarkan, apalagi sebelum kita melakukan ini dalam kehidupan kita, mari terlebih dahulu kita memohon pimpinan Roh Kudus sehingga dengan demikian kita dapat memahami, dapat mengerti dan melakukan apa maksud Tuhan lewat firman ini. Oleh karena itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang telah memperkenankan kepada kami Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, pagi ini sebagai anak-anak-Mu yang terhimpun Gereja Kristen Sumba Jemaat Umamapu, pagi ini dari pusat sampai cabang dan ranting, kami mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Kami sungguh sadar siapapun kami yang hadir sebagai pelayan maupun sebagai warga jemaat, dengan segala kecerobohan, dengan segala kelemahan dan kekurangan kami tidak mampu untuk memberitakannya sesuai dengan kehendak-Mu, untuk mendengarkan dan melaksanakannya sesuai dengan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon, tuntunlah kami, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami, agar kami dapat mendapat hikmah dan kebijaksanaan dari pihak Tuhan, untuk kami dapat memahami apa maksud Tuhan melalui firman ini. Terangilah kegelapan hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar mata iman kami terbuka akan kebenaran firman Tuhan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Pembacaan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16 saya bacakan untuk kita sekalian. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian jauh pembacaan untuk kita sekalian dalam ibadah pagi ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap mereka sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kesukaan dan kecintaan untuk menjadi pelaku firman di dalam hidupnya setiap hari. Kepada mereka itulah yang disebut sebagai berbahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita dari Mazmur 91 dengan satu perikop atau satu tema besar, yaitu dalam lindungan Allah. Intinya bahwa dalam perlindungan Allah. Saudara-saudaraku sekalian, rasa aman, ingin rasa terlindungi adalah salah satu yang saudara dan saya inginkan dalam hidup ini. Adalah salah satu yang saya dan saudara impikan. Tidak ada di antara saya dan saudara yang tidak ingin aman, yang tidak ingin merasa terlindungi. Manusia selalu berusaha untuk menciptakan rasa aman dalam dirinya, sekecil apapun, sebesar apapun dia. Dia akan terus mencari bagaimana ia menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam dirinya. Bisa ia mencari keamanan melalui apa yang ia miliki. Melalui harta kekayaan yang dimiliki, ia bisa semakin memperkuat bagaimana dia aman. Dia bisa mengamankan diri melalui jabatan yang disandangnya. Ia bisa mencari bagaimana pola ia yang penting bisa aman dan bisa terlindungi. Tetapi namun faktanya saudara-saudaraku sekalian, sehebat apapun saya dan saudara ingin melindungi diri, ingin mengamankan diri, tetap saja hidup kita dalam kekhawatiran dan keraguan-raguan. Tidak pernah kenyamanan yang diciptakan dunia ini menghilangkan orang percaya dari kekhawatirannya. Tetap saja khawatir. Semakin kita memiliki apa yang hendak kita cari, semakin harta kekayaan melimpah, semakin tinggi jabatan yang dimiliki, semakin deras pula kekhawatiran dan ketakutan yang terjadi di dalam kehidupan. Semakin takut kalau apa yang dimiliki ini akan hilang atau akan segera diambil. Itulah fakta kehidupan. Di luar sana kejahatan merajalela kemana-mana.
Ada kejahatan, ada mara bahaya, ada penyakit yang bisa muncul kapan saja dan dari mana saja tanpa kita duga. Walaupun kita hidup berkecukupan, tetapi kita tetap saja selalu khawatir dan ketakutan. Terkadang apa yang kita telah miliki, terkadang kita merasa itu belum apa-apanya. Memang tabiat manusia adalah manusia tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Itulah tabiatnya. Itulah keadaannya. Itulah faktanya. Sehingga dengan demikian rasa aman tidak dapat dibeli dengan harta apapun. Berapapun kekayaan Anda tidak akan pernah mampu untuk membeli kenyamanan. Kita kembali kepada pembacaan kita. Sedikit kita melihat latar belakang dari pembacaan kita Mazmur 91 dengan tema besar tadi, dalam lindungan Allah, dalam pengamanan Allah. Kalau manusia tidak mampu melindungi dan mengamankan dirinya, Allah menawarkan untuk mengamankan dan melindungi manusia. Kira-kira sederhananya begitu. Latar belakang daripada pembacaan Mazmur 91 adalah Mazmur yang di berbagai pandangan ada yang mengatakan bahwa ini Mazmur yang ditulis oleh Musa. Bagi saya dan saudara tidak penting siapa yang menulisnya. Tetapi yang terpenting bagi kita, makna apa di balik maksud Mazmur 91 ini untuk hidup saya dan saudara. Itu yang terpenting. Mazmur ini berbicara tentang perlindungan Allah. Mazmur ini berbicara tentang perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Banyak halangan dan rintangan yang bangsa ini hadapi saat dalam padang gurun. Terlebih Musa sebagai pemimpin mereka. Musa harus meyakinkan bangsa Israel yang tegar tengkuk itu untuk segera meninggalkan tanah Mesir sebagai tanah perbudakan. Walaupun kita baca bersama bahwa dalam Alkitab bangsa Israel tidak mau keluar dari tanah perbudakan itu. Biar saja kita hidup di tanah perbudakan, yang penting kita bisa makan enak, kita bisa berpesta pora dan lain sebagainya. Musa harus berhadapan dengan mereka untuk meyakinkan mereka. Mazmur ini pun menggambarkan pengalaman pribadi Musa dan bangsa Israel dalam menyaksikan dan merasakan kasih Allah ketika bangsa ini terkepung dan terdesak oleh kejaran penguasa Mesir, oleh kejaran serdadu Mesir yang tidak menginginkan bangsa ini keluar dari Mesir, yang tidak menginginkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yang tidak menginginkan bangsa Israel untuk menjadi hidup bebas. Bangsa Israel dikejar dan dikepung. Musa menggambarkan bagaimana kasih Allah ketika mereka terkepung. Ternyata Allah berkarya lewat Musa dan tongkatnya. Laut Kolsom harus terbelah. Sungai Tiberias harus terbuka untuk membuka jalan untuk mereka lewat. Yang mustahil bagi manusia ternyata tidak mustahil bagi Allah. Siapa sangka laut yang begitu besar kok bisa terbelah. Ternyata dia hanya terbelah untuk mereka yang dikasihi. Ketika penguasa Mesir dan saudara-saudaranya masuk, ternyata laut itu tidak terbuka dan pada akhirnya mereka mati dan kereta-kereta mereka berhamburan di mana-mana. Musa menganggap ini sebuah kebesaran Allah yang terjadi. Mazmur ini juga mengingatkan kembali pimpinan Allah kepada bangsa Israel di dalam perjalanan di padang gurun yang penuh tantangan dan berbahaya. Kurang lebih selama 40 tahun mereka berjalan.
Ya, tadi yang kita bacakan tadi, mereka harus berhadapan dengan jerat penangkar burung. Mereka harus berhadapan dengan sekatnya malam. Mereka berhadapan dengan panah yang berterbangan pada petang hari. Artinya ada mara bahaya. Mereka hampir tidak tahu arah jalan kemana. Tapi Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kehidupan. Mazmur ini juga dapat dikatakan sebagai mazmur mesianik. Mengapa? Karena ada ayat Alkitab yang dikutip oleh iblis ketika mencobai Yesus Kristus di padang gurun. Yaitu kalau kita baca Mazmur 91 ayat yang ke 11 dan 12, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Nats ini dikutip oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus di atas padang gurun itu. Kita masih ingat pencobaan di padang gurun? Yaitu Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ada 3 hal yang dipersoalkan di padang gurun itu. Yang pertama adalah soal makan. Bagaimana batu-batu itu menjadi roti. Atau soal ekonomi. Yang kedua adalah soal keyakinan. Yang ketiga adalah soal kekuasaan. Ada soal ekonomi, soal keyakinan kepada Allah. Ya, nats ini dipakai, ya, iblis bilang, kalau benar engkau adalah anak Allah, ya tahu, jatuhkanlah dirimu ke bawah dan malaikat-malaikat Tuhan akan menatang. Tapi apa jawaban Tuhan pada saat itu? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ada persoalan makan di situ, atau persoalan ekonomi, ada persoalan keyakinan, seberapa daya tahan kita untuk tetap yakin dan percaya kepada Allah, dan soal kekuasaan ketika Yesus dibawa di atas bukit. Ya. Kau tunduk satu kali, saya serahkan ini semuanya. Saya dulu rencana menulis ini, kalau Tuhan berkenan, tapi cepat pulang di Sumba, jadi tidak jadi lagi menulis ini seterusnya. Karena bagi saya, Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11, kalau Tuhan berikan hikmah dan Roh Kudus, cukup merangkum kehidupan manusia dari 3 hal ini tadi yang saya katakan. Luar biasanya Tuhan. Jadi sehingga dengan demikian, karena nats ini dipakai juga oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus di atas bukit, maka Mazmur ini dapat dikatakan juga sebagai Mazmur mesianik, di mana pada yang nubuat dari Mazmur ini dijawab oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai di padang gurun. Saya tidak terlalu jauh masuk ke sana karena ini adalah persoalan teologi, tapi ini bisa dikatakan seperti itu. Oleh karena itu, karya salib dan penderitaan serta kematian Yesus Kristus merupakan bagian dari nubuat Mazmur ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat inti daripada Mazmur 91 ini secara kita gampang sekali untuk memahaminya apabila kita mohon pimpinan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, sebagai artinya bahwa perlindungan Tuhan
tidak akan berlaku kepada mereka yang tidak mau berdiam di dalam lindungan yang Maha Tinggi dan yang tidak mau bermalam di dalam naungan yang Maha Kuasa. Itu intinya. Ya. Jadi ada syaratnya. Jadi Tuhan bilang ya pada ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi di sini semacam ada sebab akibat. Kalau Anda tidak mau diam di dalam naungan yang Maha Tinggi dan tidak mau bermalam di dalam naungan yang Maha Kuasa, minta maaf, Anda tidak akan pernah terlindungi. Anda tidak berada dalam lindungan Allah. Kira-kira itu gitu. Kalau kita baca secara sederhana ini. Artinya bahwa perlindungan Tuhan tidak berlaku kepada setiap orang, tetapi kepada mereka yang duduk dalam lindungan Tuhan. Kata duduk sama artinya dengan diam, atau dalam bahasa Inggris bilang dwelling, diam. Diam dalam lindungan Tuhan. Jangan ke kiri dan ke kanan. Lebih jelas lagi bila kita membaca perkataan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, Yohanes bilang begitu. Yesus Kristus bilang begitu. Pengkhususan perlindungan bagi orang yang duduk dalam naungan yang Maha Kuasa dan yang bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa dipertegas pada pasal 19 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kita baca. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kau aman saja, dia bilang. Kau hanya menonton saja itu. Di mana terjadi pembalasan kepada orang fasik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya dalam pemahaman seperti ini ada syarat penting untuk menerima kepenuhan berkat di dalam pasal 91 ini. Pasal ini berbicara tentang janji-janji Tuhan. Itu misalnya pada ayat 14, ayat 15 dan ayat 16. Kalau kita mau ambil ya inti-inti dari janji itu, kurang lebih ada 7 janji. Yang pertama, aku akan meluputkannya pada ayat 14. Aku akan membentenginya. Janji yang berikut, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Ya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Itu pada ayat 15 kalau dibaca secara seksama. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Pada ayat 16, dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia. Yang ketujuh, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi ada 7 janji yang tersirat yang Tuhan janjikan kepada manusia. Kalau engkau ingin berdiam di dalam lindungan yang Maha Tinggi dan engkau ingin bermalam di dalam naungan yang Maha Kuasa, ada 7 janji yang Tuhan akan penuhi dalam hidupmu, dalam hidup saya dan saudara. Jadi kita bisa membacanya seperti itu. Saudara, kehidupan saya dan saudara kita ibaratkan hari ini kita sedang melakukan sebuah eksodus, sebuah perjalanan.
dari negeri perbudakan menuju kepada negeri kekal. Dunia ini adalah negeri perbudakan yang memperbudak kita dengan segala macam cara. Kita diperbudak oleh iblis. Jadi kalau kita gambarkan saya dan saudara sesungguhnya sementara berada di padang gurun ini dan sementara berjalan menuju kepada negeri yang kekal. Di luar sana ada jerat penangkap burung. Ada jebakan-jebakan iblis yang membuat kita terperangkap di dalamnya. Sehingga terkadang kita hidup dalam ketakutan, kita hidup di dalam ketidaknyamanan. Karena di sana ada jerat penangkap burung yang digambarkan dalam pembacaan tadi. Ada jebakan-jebakan yang sedang dibuat untuk kita terjebak dan merana di dalamnya, sehingga kita terus takut. Di luar sana ada penyakit sampar. Ada dahsyatnya malam yang membutakan mata kita untuk melihat kebesaran Allah dalam hidup kita. Pekatnya kedahsyatan malam membutakan mata iman kita untuk mengenali bahwa sumber kehidupan dan sumber segala berkat adalah Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isi. Terkadang kita lupa bahwa inilah sumber. Karena begitu pekatnya malam ini, karena begitu gelapnya kehidupan ini, terkadang kita melupa bahwa sumber berkat itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Mata ini tidak bisa lagi melihat yang baik. Orang lain bilang hitam, saya bilang putih. Orang lain bilang ini benar, saya bilang salah. Minggu lalu saya pikir soal hikmah, ya, umum apung. Soal hikmah. Kita terus menjaga agar hikmah ini tidak dicabut oleh Tuhan dalam hidup kita. Kalau hikmah ini sudah diambil, semakin sulit kita memahami maksud Allah. Karena kita tidak lagi memiliki apa yang disebut kebijaksanaan untuk menimbang-nimbang. Kita ingat kedua ibu yang memperebutkan bayi. Raja Salomo tidak tahu bagaimana caranya. Karena dua orang ibu ini masing-masing mengatakan bahwa ini bayi saya, ini anak saya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Salomo? Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak minta harta kepadamu, tapi saya minta hikmah dan kebijaksanaan untuk menimbang. Sehingga dari hikmat untuk menimbang itu dapat saya putuskan sesuatu dengan baik. Maka hikmat itu turun. Katanya, belah saja bagi dua ini anak. Tapi bagi yang merasa bahwa itu adalah anak kandungnya, tidak, dia bilang. Tidak boleh, bagi dua. Di situ ketahuan siapa sebenarnya ibu dari anak ini. Ya, itu tadi karena ada hikmah menimbang. Ada kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Demikian juga dalam gambaran kehidupan kita minta itu, sehingga setiap kita menghadapi masalah kita mampu menimbangnya dengan baik, karena kita memiliki hikmat menimbang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, dalam perjalanan kita menuju negeri yang kekal ini, di luar sana ada panah yang terbang di waktu siang, ada penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, ada binatang buas, ada singa dan ada ular tedung yang siap menyergap dan menerkam. Nah, itu pembacaan kita tadi. Kalau saya bawa hari ini dalam kehidupan kita, apa yang disampaikan di Mazmur ini ada juga di luar sana. Ada di luar sana. Sementara juga yang kita hadapi ini. Dunia ini nyaris bagaikan hutan rimba. Kita tahu kalau hutan rimba, di hutan rimba itu ilmunya ialah siapa yang kuat, dia yang menang. Yang kuat akan menerkam yang lemah. Itulah hutan rimba.
Karena di sana ada singa, ada ular. Tidak ada pengampunan di situ. Yang kuat akan menerkam yang lemah. Itulah yang disebut sebagai hutan rimba. Dunia ini nyaris bagaikan hutan rimba yang kuat akan menerkam yang lemah. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Cukup mewarnai segala perjuangan untuk merebut berbagai kekuasaan. Walaupun dalam keadaan yang demikian, Tuhan yang penuh kasih melawat kita dengan firman-Nya hari ini. Tuhan ingin melindungi saya dan saudara dari segala mara bahaya itu. Dengan satu syarat saya katakan tadi. Hei Pendeta Abraham, kalau kau mau selamat, engkau diam di dalam lindungan yang maha tinggi. Engkau bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Itu firman Tuhan mengajak kita semua hari ini. Dan ini berpulang kepada saya dan saudara sekalian. Apabila itu kita lakukan tadi dalam ayat 14 sampai 16, ada 7 janji berkat yang Tuhan akan penuhi di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan sungguh nyata. Ya, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau bagai seekor induk ayam yang selalu menudungi anak-anaknya dengan sayapnya. Demikian juga janji Tuhan selalu melindungi saya dan saudara dari segala macam cara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara untuk kita dapat tetap aman dalam lindungan Allah? Dalam pembacaan ini juga pada ayat 14, ayat 15. Yang pertama, hati yang melekat kepada Allah. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ayat 14. Hiduplah intim dengan Allah. Tingkatkanlah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dia akan meluputkan kita dari segala macam bahaya. Bahkan bahaya yang kelihatan maupun tidak kelihatan akan dijauhkan dari kita. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Mazmur 91 ayat 3. Oleh karena itu, lekatkanlah hatimu kepada Allah. Ia akan menolongmu apapun keadaanmu hari ini. Kenalilah Allahmu, maka perlindungan Tuhan akan nyata kepadamu siang dan malam. Pengenalan akan Allah yang benar akan kita terlindungi siang dan malam. Kita tidak boleh mengenal Allah setengah-setengah. Kita harus mengenal Allah secara sungguh-sungguh. Karena Dialah yang membuat saya dan saudara ada hari ini. Karena Dialah yang memberikan segala berkat dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan berikan. Tapi kadang kita lupa. Itulah tabiat manusia. Firman Tuhan hari ini melawat kita, mengingatkan kita. Yang kedua, berseru kepada Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Tuhan ingin kita menyampaikan segala isi hati kita kepadanya. Dia sungguh mau itu. Untuk kita menyampaikan segala isi hati kita. Di dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan pernah merasa takut pun ataupun ragu-ragu berhadapan dengan Allah. Jangan ragu-ragu meminta tolong kepada Allah. Jangan hanya beraninya meminta tolong kepada dunia, tapi malu-malu meminta tolong kepada Allah. Beranilah minta tolong kepada Allah. Allah akan menjawab. Karena Allah tahu siapa yang pura-pura dan siapa yang benar-benar itu. Dia tahu memang. Jadi kita bisa tipu dia. Ini pendeta kosong ini. Ini dia tidak serius ini. Dia tidak layani. Jadi kita tidak bisa berpura-pura di hadapan. Karena Dia yang memiliki kita semua. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri dalam melindungi dirimu.
dalam mengamankan apa yang engkau miliki. Tolong jangan engkau andalkan kekuatanmu sendiri, karena itu akan sia-sia. Nyatakanlah segala keinginan kita dalam doa dan permohonan kepadanya. Andalkanlah Tuhan. Ya, dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8 tadi, maka perlindungan Tuhan akan selalu nyata di dalam setiap langkah hidup kita. Itu tadi yang menjadi petunjuk hidup baru ya. Tadi. Tingkatkan persekutuan pribadi dengan Tuhan, persekutuan pribadi dalam lingkungan kita, ya. Jemaat Umapu kurang lebih di sini ada 6 lingkungan dan sekian cabang. Tingkatkanlah itu persekutuan, ya. Sehingga dengan demikian kita akan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Pulang dalam rumah tangga dan pekerjaanmu, renungkan firman Tuhan ini yang baik-baik. Kita semua membutuhkan perlindungan. Mungkin sementara ini kita masih bisa melindungi diri kita sendiri. Mungkin kita mampu. Tetapi renungkanlah bahwa pada akhirnya kita akan membutuhkan perlindungan yang sejati, yaitu perlindungan Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal dalam janjinya. Yakin dan percaya itu. Tuhan, perlindungan Tuhan tidak pernah gagal. Perlindungan manusia bisa saja gagal, tapi perlindungan Tuhan tidak pernah gagal. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 389. Besarlah kasih Bapakku. Bapak Ibu dan kekasih Tuhan sekalian, mari dengan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, saya mengundang kita berdiri untuk kita bersama-sama mengucapkan 12 pengakuan iman rasulis sebagai kredo orang percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur sepakat kita dan sekaligus doa persembahan, ya, karena liturgi kita belum maksimal, oleh karena berada dalam suasana COVID-19. Oleh karena itu persembahan saya akan doakan langsung dari mimbar ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah siang dan malam,
Terpujilah Engkau ya Allah kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menganugerahkan hidup, kekuatan dan kesehatan bagi kami umat-Mu selaku ciptaan-Mu. Kami berterima kasih atas kehadiran Tuhan hari ini lewat pemberitaan firman-Mu, Mazmur 91. Engkau telah mengajak kami untuk berdiam dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Untuk tetap melekatkan hati kami kepadamu dan untuk tetap terus berseru kepadamu siang dan malam. Berkatilah firman ini untuk kami, agar kami tetap terlindung dari jeratan iblis yang melemahkan iman kami kepadamu. Berkatilah kami di sini yang hadir semua dalam ibadah ini. Kami datang dari berbagai latar belakang kehidupan kami masing-masing, dan kami pun memiliki kebutuhan-kebutuhan kami yang berbeda-beda. Oleh karena itu berkatilah, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami sebagai pelayan dan sebagai anak-anak-Mu, sebagai warga jemaat. Dan pakailah kami sebagai pelayan-pelayan-Mu di jemaat umum Mapu ini untuk melawat mereka yang secara sadar maupun tidak sadar tidak sering datang beribadah di gereja. Sehingga penuh harap pada minggu-minggu yang akan datang gedung ibadah ini dipenuhi oleh mereka yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur pula karena Engkau juga telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh. Baik itu lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami, ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami, atau melalui umur yang bertambah. Tuhan memberkati kami melalui kesembuhan kami dari sakit dan segala berkat yang tercurah dalam hidup kami selama minggu ini. Terima kasih banyak untuk itu semuanya ya Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan di Jemaat Umum Mapu dari pusat sampai ke ranting-ranting. Berikanlah mereka kekuatan untuk semakin kuat dalam melayani jemaat-Mu, baik ataupun tidak baik waktunya. Penuhilah mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka semakin berwibawa di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat-Mu dalam menjalankan tritugas panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Bapa di surga, kendalikanlah pemerintah, bangsa, dan negara kami seturut dengan kehendak-Mu agar negeri ini semakin terberkati. Berikanlah suasana ketenangan bagi daerah kami yang sementara menghadapi pemilu kada serentak untuk mendapat pemimpin daerah 5 tahun ke depan, dan biar kehendak-Mu yang terjadi untuk daerah kami dan bukan kehendak kami yang jadi. Lawatlah setiap anak-Mu yang sedang terbaring lemah oleh karena sakit penyakit yang diderita di rumah sakit maupun di rumah tangga mereka masing-masing. Sekiranya mereka tetap memandang Kristus yang telah menderita sedemikian hebat, bahkan mati dan bangkit untuk membawa kemenangan dan keselamatan bagi penderitaan umat manusia. Dengan penuh sukacita kami telah memberikan persembahan syukur kami lewat tempat-tempat persembahan yang telah disiapkan majelis jemaat. Kami berharap kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan benar dan tepat demi nama-Mu dan demi kebesaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkatilah setiap mereka yang telah memberi dengan keikhlasan dan sukacita. Banyak yang ingin kami minta di hadapan hadirat-Mu, tapi karena kami adalah lemah, oleh karena itu sempurnakanlah doa dan ungkapan syukur kami ini. Kiranya inilah doa syukur syafaat kami yang jauh dari sempurna.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Syafaat yang setia, kami berdoa. Amin. Sempat pada untuk kuartal mimbar tambahan. Selamat pagi dan salam untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang pertama, atas nama Majelis Jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah meluangkan waktu untuk kita boleh bersama-sama melaksanakan ibadah hari ini. Doa kami, Tuhan Yesus selalu melindungi dan memberkati kita lewat firman-Nya hari ini. Yang terakhir, PA Komper Lingkungan 1 hari Senin tanggal 27 Juli 2020 dalam rumah tangga Nyonya Yunus Deulang, pemimpin Nyonya Janda Umbu Peku Jawang, pendamping Nyonya Umum Marahungu. Demikian kuartal mimbar tambahan hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan Kidung Jemaat 410, Kidung Jemaat 410, bait 1 dan bait yang keempat sebentar kita akan nyanyikan setelah kita menerima berkat. Oleh karena itu saya mengundang jemaat Tuhan kita berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 410 bait yang pertama, tenanglah kini hatiku. Dengan damai sejahtera di dalam rumah tangga dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menuntunmu dan menyertaimu dari saat ini kekal selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan Kidung Jemaat 410 bait yang keempat. Apabila tak menentukan
Kenapa dua orang begini? Perut dua-dua. Sakit perut ya? Benar, saya sakit perut. Sab-sab apa aja? Saya memang ini tak salah, tak salah, bukannya bersama. Jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya, semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Kini aku telah kau miliki, kau telah beli dengan harga lunas terbayar. Ku tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku.